Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nirwana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Lokal 3B Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran. Uji dua sampel berpasangan, terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Jadi, terdapat hubungan antara dua sampel yang akan diuji sehingga dinamakan uji dua sampel berpasangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min dengan melihat rata-rata masing sampelnya. Uji sampel berpasangan ini bisa dari satu populasi yang sama dan juga bisa dari dua populasi yang berbeda. Pada satu populasi yang sama, yang membedakan hanyalah waktunya saja, seperti nilai siswa sebelum diberi metode pembelajaran tertentu dan sesudah diberi metode pembelajaran tertentu. Lalu dibandingkan apakah setelah menggunakan metode itu ada peningkatan ataupun kebalikannya. Sedangkan dari dua populasi yang berbeda yaitu seperti perbandingan penghasilan suami dan istri. Jadi itu tidak dicampur sehingga dinamakannya berpasangan. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode PBL sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistik. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak dapat perbedaan yang signifikan nilai statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkan metode PBL sebagai metode mengajar mahasiswa UIN Suskaryau jurusan akuntansi. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Baiklah, mari kita analisa. Berikut adalah data nilai statistika 2 sebelum dan sesudah. Pada anggota A, nilai sebelumnya yaitu 78 dan nilai sesudahnya adalah 75. Pada anggota B, nilai sebelumnya 60, sedangkan sesudahnya 68. Pada anggota C, nilai sebelumnya 55 dan sesudahnya 59, seterusnya hingga sampai pada anggota bernama T, yaitu nilai sebelumnya 69 dan nilai sesudahnya 86. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah uji dua sampel berpasangan. Yang pertama yaitu susun hipotesis yang akan diuji, yaitu H0 yaitu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2, yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu H1 yaitu mu1 sama dengan mu2 atau kebalikan dari sama dengan yaitu tidak sama dengan atau mu1 tidak sama dengan mu2, yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan metode tersebut. Baiklah, langkah yang kedua yaitu tentukan nilai alfa. Karena kepercayaannya 95%, maka nilai alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga yaitu gunakan statistik uji yang digunakan uji T. Uji yang digunakan adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. T sama dengan jumlah D per N per S per akar N. Dan untuk mencari S-nya yaitu akar 1 per N kurang 1 dikali jumlah D pangkat 2 dikurang jumlah D akar 2 per N.
untuk mendapatkan D-nya yaitu dengan mengurangi X1 dan X2. X1 dikurang X2. Selanjutnya yaitu ini adalah tampilan nilai sebelum X1, nilai sesudah X2, dan nilai D, X1 dikurang X2, dan D2. Jadi di sini pada anggota A yang nilai sebelumnya adalah 78 dan nilai sesudahnya X2 75, maka didapatkan D yaitu dengan mengurangi X1 dan X2 yaitu 78 dikurang 75 sehingga mendapatkan hasilnya 3. Begitu pada anggota yang B. X1 60 dikurang X2 68 sama dengan D min 8. Pada anggota C, X1 55 dikurang X2 59 sehingga didapatkan hasil D min 4. Begitu seterusnya hingga pada anggota T, yaitu X1 69 dan X2 86, sehingga didapatkan D min 17. Dan hasil dari D kuadrat ini didapatkan dari penguadratan D, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9, min 8 dipindah ruas menjadi positif 8 kali 8 64 dan seterusnya sehingga didapatkan hasil dari D min 90 dan hasil D kuadrat yaitu 1002. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi atau S, yang dimana yaitu akar 1 per N kurang 1 dikali jumlah D kuadrat dikurangi jumlah D pangkat 2 per N, yaitu akar 1 per 19 dikali 1002 dikurang min 90 pangkat 2 per 20. Hasilnya yaitu akar 31,421111 sama dengan 5,654. Selanjutnya yaitu untuk menghitung T hitung sama dengan min 90 per 20 per min, 0,05054 per akar 20 sama dengan min 4,50 per 1,2534 sehingga didapatkan hasil min 359,2. Dan untuk menentukan T tabelnya yaitu sama dengan T 0,519 sama dengan 2,093. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan nilai aturan penolakan. Jadi di sini H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada tabel atau P value lebih kecil dari alfa. Langkah yang kelima yaitu tentukan keputusan. T hitung sama dengan nilai mutlak dari min 3,5902 dipindah ruas menjadi positif sehingga menjadi 3,5902. T tabelnya T 0,519 sama dengan 20,93. Karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Dan langkah yang terakhir yaitu nyatakan kesimpulan. Dari hasil uji 2 sampel berpasangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan karena H0 ditolak, maka diterima H1, yang artinya terdapat perbedaan nilai statistika yang signifikan pada mahasiswa jurusan akuntansi UIN Suskaryau sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai uji 2 sampel berpasangan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.